Para suster, bapak, ibu, rekan-rekan muda yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore. Pada sore hari ini kita bersyukur boleh mengawali hari-hari Triduum kita. Hari pertama untuk mempersiapkan hati kita, merayakan pesta pelindung kita, Maria Kusuma Karmel. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hidup kita sebagai umat beriman ini seringkali tidak mudah untuk setia kepada Allah. Dalam situasi kekurangan kita mencari Tuhan, tetapi dalam situasi kelimpahan kita cenderung untuk meninggalkan Tuhan. Situasi seperti inilah yang dialami oleh bangsa Israel yang kita dengarkan dalam bacaan pertama hari ini. Ketika mereka dalam situasi berkelimpahan, ketika menuju ke tanah Kanaan itu, mereka justru meninggalkan Tuhan. Israel itu meninggikan diri di hadapan Tuhan, mereka mengabaikan kebaikan-kebaikan Tuhan, bahkan mereka mengingkari Tuhan. Buktinya mereka membuat patung-patung di mana mereka dapat menyembah, memuji Allah yang lain. Israel lupa bahwa Allah kita itu adalah Allah yang cemburu, Allah yang ingin supaya hanya Dia yang disembah, hanya Dia yang dipuji, hanya Dia yang dihormati di antara ilah-ilah yang lain. Tetapi itulah sisi hidup manusia, bahwa manusia itu tidak mudah untuk setia pada pilihannya. Saudara-saudari yang terkasih, dikatakan dalam bacaan pertama hari ini, bangsa Israel itu pada waktu itu bagaikan pokok anggur yang riap tumbuhnya, pokok anggur yang besar, yang menghasilkan banyak buah. Tapi sangat disayangkan, hidup yang sedemikian besar itu ternyata mereka menduakan Tuhan. Mereka dikatakan dalam kitab suci, bangsa ini menyembah berhala. Mereka mengkhianati hati Tuhan. Menyaksikan situasi yang sedemikian itu, menyaksikan ketidaksetiaan bangsa Israel ini, maka Tuhan meminta lewat Nabi Hosea supaya bangsa Israel ini sesegera mungkin bertobat, supaya mereka boleh kembali kepada Tuhan. Dan itu harus dilakukan bukan karena Tuhan murka atas mereka, tapi karena dengan itu mereka akan meninggalkan Tuhan dan mereka akan kehilangan keselamatan dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini, hari pertama Triduum ini, kita mengambil dan merenungkan tema mengasihi seperti Maria, atau Maria sebagai ibu bagi kita dalam hal mengasihi. Saya merenungkan para saudara-saudari, Maria itu memberi kita satu kata kunci utama bagaimana kita dapat mengasihi sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Kata kunci itu ialah kerendahan hati. Bila kita melihat perjalanan hidup Maria, dari awal itu dia sudah mengedepankan kerendahan hatinya. Dalam situasi yang tidak dia mengerti sekalipun, Maria itu menunjukkan sisi kerendahan hatinya. Di hadapan malaikat Gabriel, Maria melampaui ketakutannya dan dia berkata dengan baik, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Dan ketika dia tahu bahwa Elisabeth saudarinya itu mengandung, dia berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota yang berada di tempat Yehuda. Dan ketika dia sampai di rumah Elisabeth, Maria juga menunjukkan kerendahan hatinya. Dia memberi salam kepada Elisabeth dan keluarganya. Dan ketika Maria menyanyikan kidungnya yang kita kenal dengan kidung Maria yang sangat indah itu, Maria tidak memulai dengan kalimat yang menunjukkan dirinya sebagai orang yang tinggi hati. Tapi Maria itu menunjukkan, menyanyikan kerendahan hatinya di hadapan Tuhan. Maria berseru, "Jiwaku memuliakan Tuhan." Dan kemudian di bait yang berikutnya dia berseru, "Sebab Tuhan telah memperhatikan kerendahan hambanya."
Kemudian para saudara-saudari, ketika Yesus itu lahir di kandang domba, kita tahu situasinya bukanlah situasi yang begitu mudah untuk dihadapi Maria bersama dengan Santo Yusuf. Maria membungkus Yesus itu dengan kain lampin dan membaringkannya di atas palungan. Dan tidak dikatakan dalam kitab suci bahwa Maria itu menuntut kepada Tuhan atau menyerukan sesuatu yang lain, tidak. Kemudian ketika datang para gembala itu, dikatakan dalam kitab suci, Maria menyimpan segala perkara itu dan merenungkannya dalam hatinya. Saudara-saudari yang terkasih, saya yakin kerendahan hati inilah yang membuat Maria itu dapat menelusuri lorong-lorong gelap di mana dia harus menaati kehendak Tuhan. Bahkan ketika Maria itu, seperti yang kita dengarkan dalam Injil malam ini, berdiri dekat salib Yesus itu bukanlah sisi kemanusiaan Bunda Maria semata. Kalau Maria itu menonjolkan kemanusiaannya semata, pikirannya semata, saya yakin Maria tidak akan berani berdiri dekat salib ini. Siapa yang akan sanggup berdiri sekuat ini, setegar ini, di bawah salib putranya sendiri, darahnya sendiri, dan melihat putranya sendiri bergantung dengan hukuman yang tidak adil itu. Tapi itulah para saudara-saudari, kerendahan hati Maria membuat dia setia sampai di bawah salib Yesus Kristus. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda sekalian, dengan merayakan pesta pelindung kita ini, Maria Kusuma Karmel, hati kita selalu diperkaya terus-menerus dengan keutamaan-keutamaan Maria, khususnya keutamaan kerendahan hatinya, yang mau taat pada Tuhan, supaya kita juga boleh seperti Maria, setia mengasihi Tuhan yang telah kita pilih dari kehendak kita sendiri. Saudara-saudari, Yesus bersabda, barang siapa meninggikan dirinya akan direndahkan, barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang merendahkan diri, supaya kita boleh ditinggikan di hadapan Tuhan dan dapat mengasihi dengan setia. Tuhan memberkati.